Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ibu-ibu peneliti ya, semuanya ibu-ibu atas kehadirannya terhadap undangan dari kami Direktorat Penelitian menindaklanjuti tawaran dari L'Oréal UNESCO for Women in Science 2019. Yang sebenarnya tahun ini kami berusaha mereformasi kebijakan administrasi penelitian yang kami bagi menjadi dua, yaitu adalah output based dan juga activity based. Output based itu yang dinilai adalah luarannya dengan meminimalkan SPJ atau surat pertanggungjawaban penelitian, sedangkan di lain sisi activity based. Nah, kemudian ada juga yang simultaneous, ya, yang berbagai skema, itu memang karena kebijakan dari pemberi dana, kemudian L'Oréal UNESCO for Women in Science ini, itu saja. Di sini kalau melihat memang ditujukan bagi 4 ya, peneliti muda dari bidang life science, material science, engineering, mathematics. Nanti ada Mbak Nimas sama Mas Taufik dari Direktorat Penelitian yang akan mengawal selama 1,5 jam ini. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Kalau nggak salah kick off-nya adalah hari ini, 15 April. Biasanya kita sebagai reviewer itu akan melihat pertama adalah kesesuaian format, kemudian yang kedua adalah panduannya, kemudian yang ketiga saya kira minutes dari Bapak Ibu. Kok saya ada Bapak Ibu ya? Kebiasaan itu ada Bapak-bapak semua di sini, Ibu semua. Saya agak grogi kalau sama ibu-ibu, karena ibu-ibu itu, saya juga penelitian tentang subjek human sosial ya, beberapa memang kalau ketika meneliti terkait gender wanita itu lebih apa ya, lebih keibuan ya. Diharapkan nanti lembaga-lembaga riset kita juga akan lebih mencapai prioritas yang. Jadi monggo silahkan nanti ditanyakan secara clear dan insya Allah tidak ada gangguan. Kalaupun ada gangguan pun nanti kami bisa menanyakan secara offline dengan kontak person yang bersangkutan di Jakarta. Pengatakan mohon maaf dan selamat mengikuti L'Oréal UNESCO for Women in Science 2019. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. L'Oréal sebagai satu lembaga yang kalau Anda kebetulan berkesempatan pergi ke Prancis, pusat L'Oréal, di situ di Prancis ada satu laboratorium yang sangat luas dan sangat besar, boleh dikatakan mungkin yang terbesar sampai saat sekarang ini, yang meneliti tentang apa yang diperlukan untuk kesehatan perempuan di seluruh dunia ini. Jadi yang pertama saya ingin mengucapkan selamat kepada UNESCO, Komisi Nasional UNESCO dan L'Oréal yang untuk kesekian kalinya secara sukses menyelenggarakan L'Oréal UNESCO Women in Science. Ingin saya tekankan lagi bahwa selain kami juga sudah secara kebijakan membuat keputusan bahwa perempuan mendapatkan kesempatan perdana menteri, dan saya berharap tahun depan akan meningkat. Kalau bisa 50-50. Kalau kita 50% laki-laki, 50% perempuan akan mendapatkan dana menteri. Di satu sisi kita juga ingin dorong bahwa salah satu bentuk penghargaan untuk mendorong wanita-wanita muda atau perempuan muda untuk aktif dalam sains akan melalui kompetisi seperti yang dilaksanakan oleh L'Oréal dan UNESCO. Dan kami yakin sebelum banyak sekali judul ya. Kemudian yang terakhir adalah terkait dengan tema-tema. Itu kami melihat tema-temanya sudah relevan dengan apa yang sudah dijelaskan di dalam rencana induk riset nasional, khususnya untuk program 5 tahunan yaitu prioritas riset nasional. Jadi sudah barang tentu kami tidak meragukan lagi komitmen terhadap bidang-bidang fokus. Dan kita juga ada di 150 negara. Kalau boleh cerita sedikit, jumlah karyawan kita ada 86.000 yang tersebar di seluruh dunia, dan juga kita memiliki 36 merek internasional. Ya, kalau dilihat di sini, di seluruh dunia kita punya 21 pusat penelitian. 3-nya itu adalah pusat global yang ada di Paris, dan 6 tersebar di regional, salah satunya di Asia Pasifik. Female scientist
Tapi kalau di Indonesia alhamdulillah datanya sudah 31. Tapi kan itu masih jauh. Makanya kita ingin terus punya lagi peneliti-peneliti. Sebenarnya kita punya 3 program. Yang pertama ada For Girls in Science. Ini bentuknya adalah kompetisi untuk anak-anak SMA, sekolah menengah ya, dan juga SMK, di mana kita mau kasih lihat bahwa sains itu adalah bidang yang sangat menyenangkan. Yang kedua, untuk anak-anak teman-teman universitas semester 1 atau semester 2, kita punya program namanya Sorority in Science. Dari UGM, silahkan. Ya, terima kasih. Nama saya Windy Mose, PhD kandidat dari Fakultas Biologi UGM. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan mengenai fellowship ini. Pertanyaan yang pertama, apakah kita bisa melakukan penelitian ini di institusi di luar negeri? Apakah lab yang akan kita tuju ini adalah lab yang sudah kita kunjungi sebelumnya, apakah bisa atau tidak? Yang kedua, surat referensi yang kita harus berikan itu berapa banyak? Apakah surat referensi itu hanya dari yang saya baca di panduannya para pembimbing, apakah itu pembimbing dari institusi asal ataukah juga pembimbing dari lab tujuan kita? Yang ketiga, apakah fellowship ini bisa digunakan untuk membantu mengcover penelitian yang belum tercover dari penelitian sebelumnya, ataukah ini harus benar-benar merupakan penelitian baru yang belum di-cover oleh dana penelitian sama sekali? Yang keempat, jika calon fellow adalah PhD holder namun saat mendaftar itu belum memiliki home base university, namun akan tetap melakukan penelitian selama studi S3 atau melanjutkan penelitian dari studi S3, apakah itu bisa atau tidak? Dan yang kelima, apakah pembiayaan ini mensyaratkan alokasi tertentu seperti harus bahan habis pakai atau bisa dilakukan untuk conference atau misalnya untuk pengambilan sampel seperti itu, apakah harus ada persyaratan pembiayaan tertentu? Jadi dalam penjabaran pembiayaan di dana penelitiannya itu kita bisa tahu, jadi ini berapa persen untuk dialokasi, apakah ada seperti itu atau seutuhnya diserahkan kepada calon fellow. Terima kasih. Universitas Samratulangi, kami membutuhkan informasi apakah penelitian ini nanti hak kekayaan intelektualnya itu dimiliki oleh siapa? Misalnya kami menelitinya dari Universitas Samratulangi. Sudah pernah dilakukan penelitian untuk disertasi di tempat lain. Itu sebabnya lembaga perguruan tinggi harus memastikan bahwa semua yang dilakukan ini adalah original dan tidak duplikasi. Baik, oke. Ada pertanyaan lain? Tapi salah satu yang paling menonjol itu adalah dari publikasi ilmiah yang diterbitkan tentunya. Tapi juga dari kegiatan-kegiatan yang lain, termasuk kehadiran di konvensi dan sebagainya, kepemilikan hakinya juga atau macam-macam. Tapi tidak ada suatu tidak ada prosedur yang sangat khusus, tidak punya format yang sangat khusus, tapi kita akan melihat secara menyeluruh dari apa yang kita peroleh. Ini saya ingin pertanyakan, apabila dari strata 2 sudah melakukan banyak penelitian, apakah dia tidak bisa diliputkan ke kegiatan ini? Sampai jumpa di inaugurasi For Women in Science 2019. program L'Oreal Indonesia Science Program untuk tahun 2019. Pertama-tama
sebelum memulai acara, izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada teman-teman, rekan-rekan dari Universitas Gadjah Mada. Kami boleh hadir di sini untuk mensosialisasikan program ini. Sebelum memulai juga, izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan narasumber kita pada hari ini dengan Ibu Nastiti selaku Kepala Subdirektorat Program Penelitian Universitas Gadjah Mada. Terima kasih Bu. Dan juga ada Ibu Profesor Herawati sebagai perwakilan dari Dewan Juri. Terima kasih Ibu. Dan juga ada perwakilan dari Fellows dengan Ibu Ningrum, perwakilan Fellows Suara UNESCO for Women in Science Sumeneb tahun 2016 ya Mbak ya. Dan juga ada Ibu Melanie Masril selaku Communications and Sustainability and Public Affairs Director L'Oréal Indonesia. Dan juga kami juga tidak lupa menyapa ada teman-teman KNIU yang juga hadir bersama di tempat ini. Sebelum mulai acara, aku akan sharing sedikit mengenai agenda kita pada hari ini. Akan dimulai dengan kata sambutan dari pihak Universitas Gadjah Mada, dilanjutkan dengan sosialisasi program, dan juga nanti ada sharing mengenai kriteria penjurian dari Dewan Juri. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang dari Komisi Nasional UNESCO ya. Yang tergabung atau sebenarnya bekerja di bawah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Juga selamat datang tim dari L'Oréal Indonesia. Kepada peserta juga saya ucapkan terima kasih untuk kehadirannya di sini pagi ini. Kita sama-sama akan mendengarkan sosialisasi untuk program L'Oréal UNESCO for Women in Science yang seperti biasanya setiap tahun beliau-beliau ini rajin hadir di UGM di Yogyakarta untuk mensosialisasikan dan sebenarnya memberikan dukungan, memberikan kesempatan kepada kita para perempuan Indonesia di bidang sains untuk ikut berkiprah membangun Indonesia dan kemudian dunia gitu ya. Jadi tidak jemu-jemunya beliau-beliau ini saya juga sangat terima kasih. Selamat mengikuti acara sosialisasi. Sangat mendukung bisa dibilang perempuan dan juga dunia penelitian karena kita adalah perusahaan yang memang berbasis sains. Jadi 110 tahun yang lalu L'Oréal itu didirikan oleh seorang saintis yang bernama Eugene Schuller dan beliau adalah penemu pewarna rambut pertama di dunia. Dan selama 110 tahun eksistensi perusahaan kami di dunia, kita menjadi investor terbesar di dunia riset dan kecantikan di industri kecantikan seperti itu. Sehingga memang komitmen kita terhadap dunia riset dan inovasi sangatlah besar dan kita ingin give back kepada komunitas sains di seluruh dunia dengan mengadakan program ini yang memang sudah 21 tahun kita lakukan di dunia seperti itu. Nah, program dari Forum Women in Science ini sendiri itu adalah bagian dari program L'Oréal Foundation. Jadi memang di Paris L'Oréal itu memiliki yayasan. Jadi yayasan kita cuma satu yang ada di Paris, tapi yayasan inilah yang menjalankan seluruh program-program CSR L'Oréal di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, yang hanya kita jalankan di dua bidang. Yang pertama di bidang profesional kecantikan, di mana kita mencoba untuk share kemampuan kita dalam hal kecantikan bagi mereka yang kurang mampu sehingga mereka bisa memiliki better livelihood atau pendapatan yang lebih baik dari profesi kecantikan ya. Jadi itu adalah salah satu program utama kita juga. Dan tentunya program terbesar kami adalah Forum Women in Science, di mana program ini adalah pengakuan atau recognition dan juga pendanaan riset bagi ilmuwan perempuan berbakat.
adalah program L'Oréal UNESCO for Women in Science tingkat nasional, gitu ya, dimana programnya memang bisa langsung didaftarkan oleh Mbak sendiri secara personal dengan mengikuti step yang ada yang nantinya akan kita share lebih lanjut caranya, dan akan dibantu juga workshopnya oleh Mbak Nunung ya, supaya teman-teman semua bisa mengerti dan lebih jelas lagi cara untuk mendaftarkan. Karena perempuan sepatutnya sanggup Mbak Wirafni dari UGM-nya. Dan inilah segelintir sosok ilmuwan perempuan yang mendedikasikan hidupnya bagi generasi di masa mendatang. Dan kita juga sangat mendorong yang namanya kerjasama dan juga networking dengan institusi atau universitas lainnya. Jadi kita sangat mengencourage proposal yang bisa dikirimkan itu adalah riset-riset yang akan dilakukan dengan kerjasama institusi yang berbeda atau bahkan di laboratorium atau penelitian institusi lainnya seperti itu, sehingga adanya kerjasama yang lebih baik. Kemudian ini ya tadi format proposalnya mengapa, apa, bagaimana, di mana, dan kapan. Kemudian kita juga sangat mengharapkan adanya lampiran proposal, gitu. Jadi semakin banyak lampirannya, semakin kredibel ini kita ya, latar belakang kita dan juga lampiran-lampiran kita itu akan semakin baik karena sangat membantu para dewan juri untuk bisa mengevaluasi. Jadi yang pertama kali kita lihat juga adalah track record. Ini kan ditujukan untuk postdoc ya yang sudah mendapatkan S3 maupun yang sedang menjalani S3. Nah, sertifikat, penghargaan, berapa banyak sebenarnya berbicara dalam untuk komunikasi dalam masyarakat ilmiah, itu semua juga kita lihat sebenarnya sebelum saya bicara mengenai isinya dari proposal ya. Dan pertama, originality. Jadi jangan membuat atau menuliskan bahan penelitian, usulan penelitian yang mitu. Mitu itu maksudnya kamu udah ngerjain tapi saya juga mau ngerjain kurang lebih yang sama dengan subjek yang berbeda saja. Originality dan research impact to Indonesia. Nah, juri itu suka sekali tuh melihat itu karena mereka ingin sekali bahwa pengetahuan yang nanti diperoleh itu bisa diaplikasikan. Penelitian yang sudah dilakukan di luar negeri maupun di tempat lain menjadi sesuatu yang signifikan. Jadi melihat opportunity di mana ada dana. Sekarang lagi ada HIV nih, mungkin kita bisa sekarang HIV. Tapi besok kemudian karena dengue lagi merebak, kita pindah lagi ke dengue. Tolong bikin jangan tergesa-gesa. Kalau bisa pada waktu menulis dikasih ke orang lain yang bukan pakarnya. Apakah dia mengerti? Kalau dia mengerti, kita mungkin bisa mengerti karena kita bukan pakar. Tidak semua pakar ya, bukan seperti dewa yang tahu semuanya gitu. Tujuan, metodologi, dan harapannya mak. Jadi apa sih targetnya itu dengan baik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ini mungkin terakhir dari saya yang nanti akan dijelaskan lebih lanjut ya, step by step cara mengisi di www.l'orealscience.id oleh Mbak Mada. Silakan Mbak. Iya, bisa langsung klik di yang paling kanan yaitu L'Oreal UNESCO for Women in Science. Setelah diklik sana langsung ke formulir registrasi. Kalau formulir registrasi diklik, nanti akan muncul seperti ini. Jika ingin melihat kembali ketentuan dan panduan aplikasi, bisa langsung diklik aja, bisa di-download PDF-nya, dan daftar sekarang untuk klik di sini ada di bawah. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar semua? Masih semangat? Masih. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada L'Oreal UNESCO for Women in Science yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Itu tahun 2016, alhamdulillah diberikan kepercayaan menjadi salah satu fellow-nya. Jadi waktu itu saya hanya ada 2 bidang saja.
kalau tidak salah, life science dan material science. Namun tahun ini sepertinya lebih banyak ya. Nah, jadi yang saya hormati Mbak Melani, Prof. Vera, Mbak Magda, kemudian ada Bu Yanti yang jauh-jauh dari Jakarta, tiap tahunnya pasti datang untuk sosialisasi Women in Science ini. Kebetulan waktu itu saya 2 kali mengikuti sosialisasi tahun 2015 dan 2016. Jadi memang ini saya taruh aplikasi saya waktu ikut sosialisasi program di sini gitu ya. Kemudian setelah itu saya mulai prepare ya. Waktu itu sistemnya belum online, jadi masih ngisi manual gitu. Kemudian ngirim email ke Bu Dewi waktu itu. Cuma sekarang sudah update sekali. Dan presentasinya 10 menit, jawab 5 menit ya. Jadi cukup challenging juga. Tapi setelah itu sebulan kemudian di announce, alhamdulillah diberikan kesempatan menjadi fellow dari Life Science ya. Kemudian di-invite untuk di Jakarta untuk inaugurasinya. Jadi ya memang yang penting untuk mempersiapkan proposalnya itu hanya 5 halaman. Harus mencakup latar belakang, tujuan ya, kemudian metodenya dan harapan dari penelitiannya. Juga ada how to communicate effectively, ada kelasnya khusus kami di training oleh konsultan PR Herbert. Saya harapkan rekan-rekan di sini nanti jadi fellow tahun ini ya, nanti bisa sharing. Ya. Kemudian mungkin demikian, jika ada kata-kata yang kurang berkenan mohon maafkan. Nanti setelah ini kita bisa tanya jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga di video juga gitu. Nah saya dari FEB kebetulan saya ingin menanya relate sama bidang saya, apakah nanti kedepannya akan ditambah bidang yang ditawarkan kayak gitu. Seperti saya, misalkan saya accounting, bisa mungkin ada accountingnya atau bidang economics. Proposal itu kan dilakukan dalam jangka waktu 6 bulan sampai 1 tahun. Nah, apakah itu hanya dilakukan di universitas kolaborator saja atau misalnya kita bisa 1 bulan misalnya di universitas kolaborator kemudian sisanya dikerjakan di UGM? Ya, untuk proposal tadi 6 bulan sampai 1 tahun itu mungkin berhubungan dengan estimasi anggaran ya Mbak ya. Jadi memang kita harapkan estimasi anggarannya itu kalau bisa dibuat secara detail untuk mencakup 6 sampai 1 tahun karena memang pembiayaannya kan 95 juta gitu. Tapi kalau bisa lebih dari 1 tahun pun tidak apa-apa. Mengenai publikasi, saya kira tidak mungkin berhalaman-halaman karena publikasi kalau perlu itu kan hanya author, jurnal, tahun, kemudian page. Nanti itu kita cari sendiri itu publikasinya seperti apa. Kalau memang masih ada tempat ya pakai title, tapi kalau enggak itu kita bisa cari biasanya dicek kembali. Ada kolom-kolomnya, jadi bisa dimasukin satu-satu. Iya. Dan dibuka satu-satu. Oh, bukan full paper, title saja, ya title. Bagaimana jika menggunakan bahan biodiversity atau bahan yang sama, tapi dengan target yang berbeda? Misalnya suatu senyawa sudah diketahui mampu sebagai anti kanker, tapi nanti saya fokus ke misalnya lebih ke bahan imunologi, itu bisa atau tidak? Apakah dalam program FEIS ini jika salah satu pengusung pernah memenangkan dalam tingkat internasional misalnya, apakah masih bisa diizinkan untuk mengikuti mengusulkan proposal gitu? Skema ini kan merupakan bagian dari pekerjaan biasanya ya, pekerjaan yang sudah ada, yang mungkin sudah didanai. Nah, FEIS akan bisa mendukung bagian-bagian yang mungkin tidak masuk dalam pendanaan tersebut. Jadi jumlah kolaborator ya bisa terserah mau berapa, tapi mau diapakan? Apakah misalnya dalam 1 tahun itu akan ada pengambilan teknologi maupun capacity building di 4 tempat misalnya, atau hanya 1 atau 2 saja yang relevan dengan proyek yang diusulkan. L'Oreal bisa mengambil, masukkanlah proposal
di mana satu bagian dari penelitian besar itu yang didanai. Sekarang tinggal bagaimana menuliskannya dalam 5 lembar tersebut. Justru nanti itu masuk dalam track record berapa banyak dana penelitian yang sudah bisa diperoleh. Orangnya itu seperti apa gitu loh. Apakah dia is she going to be the next talent of female researcher di Indonesia? Itu sebenarnya kita lihat. Jadi nomor 1 yang paling utama itu adalah track record, dan memang istiqomahnya dari si peneliti itu sendiri gitu. Setelah itu baru yang kedua kita mau lihat bidangnya seperti apa, apakah yang dilakukan, apakah proposal yang dia masukkan. Yang ketiga yang paling utama juga buat kita adalah integritasnya seperti apa. Jadi itu bisa kelihatan dari cara membuat proposalnya, dari networknya. Kadang-kadang kita juga mengecek ya Google Scholar seperti apa, dan dewan juri kita juga punya jaringan yang cukup besar gitu sehingga bisa tahu beliau seperti apa dan lain-lain. Karena memang yang kita mau lihat adalah stretch ability dari si aplikan tersebut akan seperti apa. Iya. Kalau saya sih mengajarkan satu proposal untuk satu pengusul. Karena apa? Seandainya proposalnya beda subjek atau beda topik, itu kan malah justru tidak bagus untuk pengusulnya. Memperlihatkan tadi diversity dari atau fokus dari penelitiannya sendiri. Kecuali memang enggak sih, mestinya itu bisa aja di dalam yang terakhir. Kalau memang itu kan bioinformatik ya, bisa saja dalam satu statement dikatakan bahwa juga sudah mengerjakan yang lain-lain. Itu masuk dalam sebagai bagian yang positif dari proposal yang akan diberikan tadi ke dalam skop dari L'Oreal ini. Jadi harus betul-betul dilihat aspek mana yang mau dimasukkan dari tes nafas ini. Mau masuk computing, mau masuk ke life science, atau masuk itu, tergantung dari situ. Begitu, terima kasih Mbak Melani, Profesor Hera, dan Mbak Ningrum. Terima kasih teman-teman sudah hadir dalam sosialisasi hari ini. Nanti mungkin sebelum keluar boleh menuju meja untuk mengambil goodie bag yang disediakan dari L'Oreal ya. Ditunggu untuk aplikasi. Aplikasinya teman-teman semua yang sebelum 15 September. Sebelum 15 September. 2019. Terima kasih. Terima kasih. Saya Trimulyani Sunanarum, saya dosen dari program studi perencanaan wilayah dan kota Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada. Mengikuti workshop dari L'Oreal ini, Moments in Science, ini sangat bermanfaat ya bagi kami ini yang para perempuan peneliti seperti itu. Jadi dengan adanya sosialisasi dari tim L'Oreal, kami jadi tahu ada kesempatan bagi kami untuk mendapatkan bantuan untuk kami bisa meningkatkan kapasitas sebagai seorang perempuan peneliti. Dan penelitian yang kami hasilkan nantinya juga diharapkan dapat bermanfaat secara langsung terhadap negara Indonesia dan juga terhadap komunitas di dunia secara umum seperti itu. Jadi terima kasih banyak kepada L'Oreal dan UNESCO atas sosialisasinya. Semoga kami semua dapat mencoba dan dapat menjadi salah satu finalis dari program ini. Terima kasih.